Dan sekali lagi ingin saya sampaikan, saya ini bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Alhamdulillah kalau ada yang bangga. Tapi dari sekian saja hanya satu yang bangga. Kenapa saya bangga dengan Indonesia? Kita ini negara yang luar biasa. Tidak ada negara lain yang bisa mengalahkan Indonesia. Menurut mata saya. Dalam hal apapun. Kita bisa mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang tak terkalahkan. 3 minggu yang lalu saya dikirim di Kuala Lumpur, Pak. Saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana aja. Ini negara tetangga kita Malaysia. Ini mengatakan kualitas Indonesia ini SDM-nya jauh menurun. Dulu tahun 70-an, 80-an negara saya itu import guru dari Indonesia, tenaga pengajar. Tahun 9000, tahun 90-an, 2000-an kita hanya mengimpor asisten rumah tangga, pembantu dari Indonesia. Saya yang tadinya tertidur saat diskusi, bisa langsung bangun. Saya katakan, Indonesia tetap berkualitas, manusianya tetap hebat. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Itu yang harus kita motivasikan pada diri kita sendiri. Walaupun saya jawab sambil mikir. Mereka mengatakan sepak bola Indonesia mana prestasinya? Itu orang yang nggak ngerti, mohon maaf. Brasil itu 5 kali juara dunia terbanyak. Jerman 4 kali, Itali 3 kali ya. Prancis 1 kali, Inggris 1 kali. Tapi Brasil pernah kalah lawan Jerman, Piala Dunia terakhir. Jerman pernah dikalahkan Itali. Itali sering kalah lawan Prancis. Prancis juga sering dikalahkan Inggris. Inggris sering juga kalah dari Brasil. Tapi di antara semua yang juara dunia, belum satu pun yang mengalahkan timnas Indonesia. Lebih hebat mana kita dibanding yang pernah juara dunia? Makanya kita pertahankan rekor, jangan mau bertanding dengan mereka. Kadang-kadang kita harus melihat dari sisi yang lain supaya optimis. Itu penting sekali. Kita harus optimis di kondisi yang seperti ini. Amerika tidak boleh berbangga. Amerika menurut saya negara dikuasai yang ya sangat lebay lah menurut saya. Tahun 69 Amerika itu ada seorang astronot namanya Neil Armstrong. Baru pertama kali mendarat di bulan. Seluruh dunia sudah diberi pengumuman. Ini kan lebay. Baru 1 orang. Di kampung saya. Minggu kemarin ibu-ibu rombongan, sore-sore saya tanya, mau kemana Bu? Mau nuju bulan. Di Indonesia itu ibu-ibu rombongan nuju bulan itu enggak pengumuman ke negara manapun. Amerika baru 1 orang sudah pengumuman. Ya kan? Sekarang negara maju, Amerika, Rusia itu sedang mencoba bagaimana bisa manusia bertahan hidup selain di bumi. Jadi bagaimana bisa bertahan hidup di bulan. Itu sedang dilakukan percobaan oleh negara maju. Tertinggal jauh oleh Indonesia. Saya secara pribadi, dari dulu sudah diajarkan oleh ibu saya. Bukan hanya hidup di bulan, tapi bagaimana bertahan hidup dari bulan ke bulan. Hebat mana? Ibu saya mengajarkan bertahan hidup dari bulan ke bulan. Amerika baru belajar bagaimana bisa bertahan hidup di bulan. Itu kan jauh. Mau pamer apa mereka? Negara maju mengeluarkan jutaan dolar eksperimen. Menciptakan generasi berikutnya sama persis. Teknik cloning. Indonesia tanpa speser pun ratusan tahun sudah kita lakukan. Menciptakan generasi berikutnya sama persis. Tidak perlu cloning. Cukup klonan. Dengan klonan tercipta generasi berikutnya sama persis. Males-malesnya juga sama. Kita apa yang disombongkan mereka? Ya kan? Amerika itu sebenarnya negara yang paling nggak boleh sombong sama Indonesia. Karena Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Walaupun secara tidak langsung. Bapak Ibu percaya? Tidak, saya juga enggak.
awalnya. Tapi kita ingat, Christopher Columbus ini orang Italia berkebangsaan Spanyol, diperintah Ratu Spanyol saat itu mencari rempah-rempah. Tujuannya India, Indonesia, negara penghasil rempah-rempah terbesar saat itu. Membawa armada dalam perjalanan mencari rempah-rempah kesasar, nemu benua, itulah Amerika. Bayangkan kalau saat itu tidak ada perintah Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Barack Obama apa enggak tolah-toleh. Amerika ada gara-gara Indonesia. Jangan sombong. Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia. Mari kita baca sejarah. Prancis waktu itu pasukan terkuat di dunia di bawah Napoleon. Akan menyerang salah satu negara Eropa. Di atas kertas tidak lama bisa dikuasai. Secara kebetulan Gunung Samalas di Indonesia, sekarang kita sebut Gunung Tambora, meletus. Masuk dalam 5 letusan gunung berapi terdahsyat di dunia di dalam catatan sejarah modern. Efeknya apa? Eropa yang harusnya belum musim dingin tiba-tiba turun salju. Napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi perubahan iklim yang mendadak. Tuan rumah lebih siap. Kalahlah Napoleon. Menyerah Napoleon. Jatuh di Waterloo gara-gara Gunung Tambora di Indonesia meletus. Kita nggak sempat mindahin gunungnya padahal. Meletusnya juga di Indonesia. Kita pengen negara Eropa mana jatuh. Kita tinggal pilih gunung berapi mana akan kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Tepuk tangan buat gunung berapi. Mau membantah apa mereka dengan Indonesia? Saya sampai melakukan survei. Pelajar kita ini ternyata jauh menguasai ilmu lebih banyak dibanding pelajar-pelajar di negara maju. Saya survei, bahkan saya bandingkan Indonesia dan Inggris, Pak. Di Indonesia itu pelajar SMP, SMA, kalau belajar fisika, menguasai fisika. Belajar kimia, matematika. Saya survei di Inggris, pelajaran fisika, saya buka bukunya, bahasa Inggris. Pelajaran kimia, saya buka bukunya, bahasa Inggris juga. Bahkan pelajaran matematika itu bukunya bahasa Inggris. Jadi mereka hanya belajar bahasa Inggris. Jadi ya maklumlah kalau mereka mahir bahasa Inggris. Kita menguasai lebih banyak ilmu. Makanya kalau Bapak Ibu googling di Yahoo, kenapa Pak? Googling di mana? Ya bolehlah Yahing di Yahoo silahkan. Kalau saya mau googling itu saya masuk yahoo.com, saya cari google.com, nah baru googling. Itu lebih cepat. Lebih cepat menghabiskan kuota maksudnya gitu. Di Jember, Jawa Timur, anak petani lulusan SMP ini menemukan alat yang nanti alat ini akan digunakan di film James Bond yang berikutnya. Mendapat penghargaan dari Jerman. Ini hanya lulusan SMP di Indonesia. Alat yang bisa menembus pandang dinding sampai setebal setengah meter. Alat itu diberi nama jendela. Itu anak SMP yang menemukan. Bahkan kendaraan James Bond berikutnya menggunakan alat transportasi penemuan anak lulusan SMP juga di Sidoarjo, anak nelayan. Sederhana memang, becak tenaga surya. Jadi becak disiapkan, orang suruh duduk, surya dipanggil, suruh genjot becak. Becak tenaga surya. Jadi kalau kita pengen, kita hemat BBM, pemerintah tinggal mengeluarkan peraturan pemerintah, bayi laki-laki yang lahir sekarang harus mengandung unsur nama surya. Insya Allah 20 tahun ke depan kita punya banyak tenaga surya buat genjot becak. Sederhana. Indonesia adalah segalanya. Saya yakin orang Indonesia itu rata-rata selalu berpikir selangkah minimal lebih maju dibanding bangsa lain. Kalau di pesawat misalnya ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Kalau pesawat internasional penumpangnya macam-macam, cara kita tahu orang ini asalnya dari negara mana tanpa berkomunikasi. Dilihat dari cara makan. Makan itu menunjukkan bangsa. Kalau selesai makan di pesawat sendok garpu disilang, itu orang Amerika.
Kalau ditaruh sendok garpu lurus ke depan gini, itu orang Eropa. Kalau lurusnya miring ke kanan, itu Eropa Timur. Kalau miringnya ke kiri, timurnya Eropa. Kalau orang Indonesia lain, sendok garpu hilang, dimasukin tas. Itu pasti orang Indonesia. Itu ciri khas, pertahankan. Ini yang menunjukkan bahwa kita berpikir selangkah lebih maju. Bangsa lain tidak pernah punya pikiran bahwa sendok garpu pesawat bisa dipakai di rumah. Kita sudah punya pikiran itu. Silakan kalau mau tuker-tukeran koleksi sendok garpu pesawat, saya punya banyak. Karena membawa pulang sendok garpu pesawat itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu pelampung. Itu ancaman hukuman 2 tahun atau denda 200 juta. Saya pernah coba. Itu enggak boleh. Tapi kadang-kadang saya heran. Memindahkan pelampung itu hukumannya 2 tahun atau 200 juta denda. Tapi anehnya, setiap pesawat mau take off, pramugari ini memperagakan cara menggunakan pelampung, mengencangkan, meniup dan sebagainya. Ini kan jebakan. Memindahkan saja dendanya 200 juta. Ini diperagakan cara memakai, ini kan jebakan. Kalau kita ikut-ikutan pakai kan didenda 200 juta kita. Sejak itu saya sadar betul pentingnya asuransi. Karena kalau orang nggak punya asuransi itu denda santunan maksimum kalau terjadi kecelakaan seperti itu sampai meninggal dunia itu 100 juta. Bayangkan orang yang tidak punya asuransi. Kalau terjadi apa-apa di pesawat dia mikir, kalau saya pakai pelampung, toh pesawatnya jatuh saya mati, dendanya 200 juta. Padahal santunan hanya 100 juta. Sudah mati punya utang 100 juta. Jadi mending gak dipakai. Ini yang harus hati-hati. Tapi ini hanya bercanda, jangan dianggap serius. Tapi sekarang muncul pertanyaan. Kalau memang kita pinter, kalau kita memang hebat, kuat, kenapa kita sampai 350 tahun dijajah? Nah ini saya survei. Ternyata kita dijajah bukan karena gak pinter. Tapi kita nggak efisien, nggak efektif. Ingat kita mengusir penjajah dengan bambu runcing dan semangat, itu luar biasa. Tapi inilah letak ketidakefektifan kita. Karena untuk membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu. Diruncingkan pakai mandau, golok, parang, arit ya kan. Kalau kita berpikir efektif, mandau, golok, parang, arit kan bisa langsung buat ngusir penjajah. Kenapa harus ngumpulin bambu dulu? Ini yang bikin 350 tahun. Kalau kita gunakan langsung itu mandau, golok, parang arit untuk mengusir penjajah, saya yakin nggak sampai 350 tahun. Ya 345 tahun lah. Lumayan juga kan itu. Nah itulah pentingnya. Makanya saya bangga sekali menjadi warga negara Indonesia dan saya yakin karena Anda semua yang ada di sini adalah orang yang sehat. Orang sehat itu indikasinya adalah tertawa. Tertawa itu indikator kesehatan. Orang yang tertawa itu orang yang sehat. Yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Jadi jelas mana yang sehat, mana yang enggak sehat. Satu lagi bukti yang ingin saya sampaikan. Bahwa kita jauh lebih pintar dari bangsa lain. Seorang profesor Jepang kaitannya dengan tertawa dan kesehatan. Profesor Jepang melakukan penelitian. Tertawa 60 menit itu bisa membakar kalori sama dengan tertawa hanya 1 jam. Ini kenapa saya yakin kita jauh lebih pintar. Karena hasil survei profesor Jepang saja di sini kita tertawakan. Itu hasil survei profesor Jepang, kita tertawakan di sini. Berarti kita lebih pintar dari mereka. Makanya saya yakin Indonesia ini hebat dan semua sehat-sehat. Mungkin ada yang perokok ya. Mohon maaf, saya ini orangnya anti rokok. Makanya saya sekarang perokok. Saking anti rokoknya. Karena saya mikir, saya pengen rokok ini enggak ada di muka bumi ini, di Indonesia terutama ya. Kalau saya bakar pabrik rokok, saya masuk penjara. Makanya saya bakar rokok satu persatu, biar habis. Ini semangat anti rokok. Jadi bagi Anda yang perokok, kita punya semangat yang sama. Pertahankan itu. Tapi bagi yang tidak merokok jangan coba-coba karena itu berbahaya. Tapi buat saya merokok itu indikator kesehatan.
Jadi kalau saya merokok kok enak, nikmat, saya sehat. Tapi kalau saya ngerokok rasanya hambar, berarti saya sedang sakit. Dan memang benar, ternyata merokok itu untuk orang sehat. Karena kalau saya ke dokter biasanya, pesennya mesti, Cak Lontong, ini lagi sakit, merokoknya istirahat dulu. Nanti kalau sudah sembuh, sudah sehat, boleh merokok lagi. Berarti merokok itu untuk orang sehat. Orang yang tidak merokok berarti orang kok sakit, lebih sehat. Lebih sehat. Karena selain untuk indikator kesehatan, merokok itu untuk bisa melihat karakter laki-laki. Kalau laki-laki keluar rumah hanya bawa korek, nggak bawa rokok, ini karakternya optimis. Dia optimis pasti nanti dapat rokok. Makanya cuma bawa korek. Itu. Tapi ada yang keluar rumah hanya membawa rokok, nggak bawa korek. Ini karakternya pesimis. Karena dia was-was. Wah, nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta. Selalu was-was. Ada lagi yang nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Nah, ini pengemis. Ini modalnya cuma paru-paru. Ini keterlaluan. Tapi pesan saya ke sesama perokok ya, jangan pernah takut mati kalau merokok. Ingat, jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Ini kalau kita merokok, rokoknya mati, kita takut, konyol ya. Dinyalain sama korek, udah beres, hidup lagi rokoknya. Tapi silakan dicoba. Paling enak, ini yang saya garis bawahi. Paling enak, paling nikmat bagi yang perokok, rasakan. Berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat, berhenti merokok. Silakan dicoba. Jadi merokok itu paling enak, berhenti sambil ngopi, baca Quran gitu. Itu paling nikmat. Jangan sambil lari-lari. Harus berhenti, duduk, nyantai, ngerokok. Itu paling enak, paling nikmat. Karena sakit itu gak enak Pak ya. Saya itu dulu sakit sedikit ke dokter. Sejak umur saya itu kepala 4 saya kapok ke dokter. Mohon maaf kalau ada dokter di sini ya. Saya nganggap dokter kita ini kepo-kepo. Suka ngurusin hal yang bukan urusannya. Bener, saya pernah sakit, umur sudah kepala 4, saya ke dokter. Ditanya macam-macam enggak masalah. Ada satu pertanyaan yang bikin saya emosi. Cak Lontong punya gula. Wah, ini dokter sudah nyampuri urusan dapur saya. Mau saya punya gula, punya garam, punya cabai, itu kan urusan saya. Ini kenapa dokter nanya-nanya? Nah, akhirnya saya langsung berdiri, Dok, saya kesini sakit, mau periksa, bukan mau rujaan. Lah ngapain ke dokter ditanya punya gula atau enggak? Kayak mau rujaan. Sejak itu saya sakit enggak mau ke dokter. Sampai seminggu yang lalu saya pusing, saya enggak ke dokter. Saya sampai pusing mikirin pusing saya. Itulah pentingnya, makanya sehat itu penting. Nah kalau kita sudah sehat, apa yang bisa kita lakukan? Modal berikutnya sayang. Tanpa sayang tidak akan ada yang hadir di sini. Ini karena sayang. Sayang dengan bangsa kita juga. Sayang itu penting. Dan saya orang yang bukan pamer ya. Saya memang selalu memupuk rasa sayang saya. Saya sama istri, mohon maaf bukan pamer. Kalau sama istri itu wah sayangnya minta ampun. Kalau saya kerja, pulang kerja misalnya bawa uang 2 juta. Sampai ke rumah, ketemu istri karena sayang, langsung saya kasih 50.000. Loh sayang kalau dikasihkan semua gitu. Oh, kalau jalan-jalan ke mall itu istri selalu saya gandeng, nggak pernah saya lepas kok. Karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan, saya gandeng. Sayang dompet. Tapi benar saya itu sama istri sayangnya minta ampun. Makanya kemana-mana foto istri selalu saya simpen di dompet. Jadi kalau ada masalah pekerjaan, di luar ada masalah berat, tinggal buka dompet lihat masalah jadi ringan. Karena paling berat ya masalah ini, foto ini. Tapi kalau punya anak buah yang berpotensi bermasalah dengan pasangannya seperti saya ini, itu pasti produktivitasnya tinggi. Karena kalau di kantor Pak, atau pekerjaan lembur banyak beban, pusing gitu, dia mau pulang lihat dompet, mending lembur. Pasti gitu, daripada pulang dia mending di kantor. Jadi produktivitasnya pasti tinggi. Itu yang perlu diberikan. Saya dulu
istri saya itu saking sayangnya sama saya. Awal menikah dulu kalau saya mau pergi gitu, pesennya banyak. Pak, kamu jangan minum-minum. Ya. Jangan main judi. Ya. Jangan main perempuan. Iya, iya. Kan tersiksa saya, Pak. Akhirnya saya cari cara. Kebetulan pas saya berangkat, ada mohon maaf, pengemis, gembel. Saya tes. Kamu tak kasih 50.000 nanti kamu minum-minum. Saya nggak pernah mabuk seumur hidup, Pak. Tak kasih 100.000 kamu main judi. Apalagi judi mending ditabung buat makan, Pak. Tak kasih 200.000 kamu main perempuan. Saya nggak pernah main perempuan, Pak. Ikut ke rumah tak kasih 1 juta. Saya tunjukkan ke istri saya. Laki-laki kalau nggak pernah minum, nggak pernah main judi, nggak pernah main perempuan jadinya gembel kayak ini. Apa pengen punya suami gembel? Itu. Sejak itu saya agak bebas, Pak. Memang kadang-kadang istri saya itu keterlaluan. Sering ngiri kayak tetangga itu, saya kan sudah 19 tahun menikah, kebetulan tetangga itu baru, temanten baru. Kalau berangkat kerja suaminya nyium istrinya itu udah pengen istri saya itu, Pak Mbok kayak tetangga itu. Loh aku sih mau, tanya dulu istrinya dia mau nggak saya cium.